Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu, saudara-saudari sidang wirid yang berbahagia di siang hari ini, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun judul pengajian kita pada siang hari ini adalah keutamaan bekerja dan berbisnis secara halal. Jadi kita disuruh bekerja bukan hanya sekedar bekerja, tapi bekerja mencari rezeki yang halal. Wa qul i'malu fasayarallahu a'malukum wa rasuluhu wal mu'minun. Bekerja kalian, kata Allah. Allah akan melihat pekerjaanmu, Rasul akan melihat pekerjaanmu, orang-orang beriman akan melihat pekerjaanmu. Artinya, bekerja bukan sekedar bekerja, tapi bekerja mencari rezeki yang halal. Apa keutamaannya? Pertama, karena bekerja itu perintah Allah. Semua yang Allah perintahkan pasti bernilai ibadah. Jadi selama kita bergerak, apa saja yang kita lakukan dalam kegiatan pekerjaan kita, dalam kegiatan bisnis kita, bernilai pahala. Mulai berangkat dari rumah, sampai di kendaraan, sampai kita buka toko, sampai kita membersihkan toko, sampai kita transaksi, lalu kita pulang lagi. Semuanya bernilai ibadah. Karena tugas kita adalah beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kujadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Nya. Jadi jangan sampai kita bekerja itu salah niat, salah cara, salah yang kita jual. Hari habis, kita letih, kita sibuk, tapi nilainya tidak ada di sisi Allah. Jadi bekerja, berbisnis secara halal, setiap gerak yang kita lakukan bernilai ibadah atau berpahala. Yang kedua, kalau kita bekerja dan berbisnis secara halal itu memunculkan keharmonisan dalam kehidupan. Kenapa? La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa tijaratan an taradin minkum. Janganlah kalian memakan harta sesama kalian secara batil, kecuali dengan perdagangan yang kamu sama-sama reda. Artinya, kalau kita bekerja dan berbisnis secara halal, yang ada di sana apa? Kejujuran. Yang ada di sana apa? Keadilan. Yang ada di sana apa? Pelayanan terbaik. Yang ada di sana apa? Bonus terbaik. Yang ada di sana apa? Rasa persaudaraan. Jadi kita bekerja dan berbisnis secara halal itu memunculkan keharmonisan di dalam lingkungan kita. Kita dengan karyawan, kita dengan konsumen, kita dengan masyarakat. Jadi tidak ada rasa tertipu.
Ya kan? Kadang kalau kita belanja atau menyerahkan sesuatu kepada orang yang kita ragu, kita gelisah. Jadi sebenarnya kalau sesama muslim tidak perlu kita gelisah. Kenapa? Karena memang mendahulukan prinsip illa tijaratan antara diminggu. Di atas kebenaran dan saling reda. Tidak boleh semau kita. Mentang-mentang orang pingin, mentang-mentang orang suka, barang sedang sakit, apa tahan sulah dia ragu, pastinya balik. Dalam Islam tidak boleh. Kebutuhan yang umum ini tidak boleh melebihi 30%. Kecuali memang barang-barang khusus, spesial, yang butuh bukan orang banyak. Spesial seperti orang jual cincin misalnya kan, modalnya mungkin 500.000. Bisa saja orang jual 5 juta. Tapi siapa yang minat? Yang berduit, yang berselera. Tapi barang-barang umum tidak boleh. Harus sesuai dengan aturan yang ada dan saling reda. Jadi makanya bekerja dan berbisnis dalam Islam itu memunculkan keharmonisan sosial. Lalu yang ketiga, Allah dan Rasul sangat memuji para pekerja keras itu. Jadi makanya orang-orang yang bekerja secara benar, yang bekerja sesuai dengan syariat itu, maka derajatnya diangkat. Sampai-sampai Rasul waktu berjumpa dengan seseorang yang bekerja keras, waktu bersalaman, terasa tangannya kasar. Karena Rasul tahu dia bekerja secara baik dan benar, tangan yang kasar itu dicium oleh Rasul. Coba, kenapa? Karena orang yang bekerja keras dengan cara yang benar tadi, mencari ridha Allah, itu mulia di sisi Allah. Jadi makanya manusia terbaik itu siapa? Orang yang bekerja, berusaha dengan tangannya sendiri. Jadi memang bekerja di dalam Islam secara benar, secara halal, itu akan mengangkat harga dan martabat dirinya di depan Allah, di depan Rasul, dan di depan sesama mukmin. Wa qul i'malu fasayarallahu malukum wa rasuluhu wal mu'min. Bekerjalah kalian, kata Allah. Allah akan memandang pekerjaanmu, Rasul akan memandang pekerjaanmu, dan orang-orang beriman akan memandang pekerjaan. Lalu selanjutnya menghapuskan dosa. Ini ada 2 hadis. Yang pertama, orang yang bekerja secara ikhwan, niatnya benar, caranya benar, kesungguhannya benar. Andaikan dia memiliki suatu dosa besar, dosanya tadi tidak bisa dihapuskan dengan salat dan haji. Bisa dihapuskan dengan pahala bekerja yang benar tadi. Jadi dalam satu sisi, pahala bekerja ini bisa melebihi pahala salat dan haji. Jadi makanya jangan sembarangan kita bekerja. Betul-betul kita luruskan niat kita. Betul-betul kita benarkan tata cara kita. Sungguh-sungguh di atas kebenaran dengan potensi terbaik hanya mencari ridha Allah. Jika kita punya dosa besar, diampuni dosa kita karena bekerja keras tadi. Jadi jangan menyepelekan pahala dalam bekerja. Dalam hadis yang lain, orang yang pergi bekerja di pagi hari dengan niat yang benar, cara yang benar, mencari ridha Allah. Bekerja dia, lelah dia, tersandar dia di sore hari. Kelelahan tadi pahala menghapuskan dosa-dosa dia 1 hari. Tersandar waktu tiba di rumah kan latih bana. Ya kan, lelah bana. Selama niat kita benar, cara kita benar, kesungguhan kita benar, maka kelelahan itu mengampuni. Seperti Pak RT kan, banyak buah laku, latih sore, diampuni dosa di Allah. Jadi jangan ragu. Yang ketiga,
syarat terkabulnya doa itu memang kita bekerja, berbisnis secara halal. Pernah seseorang bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, bagaimana caranya supaya doa saya ini dijabah oleh Allah?" Kata Rasul apa? Jangan masukkan yang haram ke perutmu. Jangan masukkan yang haram ke perutmu. Apabila kamu memasukkan yang haram ke perutmu, dari sekarang sampai 40 hari mendatang, doamu tidak didengar lagi oleh Allah. Ya kan? Ini apalagi 100.000, 1 juta. Nah coba. Jangan masukkan yang haram ke perutmu. Apabila masuk yang haram ke perutmu, mulai hari itu sampai 40 hari mendatang, doamu tidak didengar lagi oleh Allah. Jadi hati-hati kita dengan jangan asal makan saja. Ya, jangan asal jual saja. Betul-betul luruskan niat kita, betul-betul luruskan tata cara kita, sungguh-sungguh di atas kebenaran dengan potensi terbaik, hanya mencari reda Allah. Lalu yang keenam, bekerja dan berbisnis secara halal itu mendatangkan rezeki yang berkah. Rezeki itu kan ada dua. Yang satu rezeki yang diberkahi. Yang kedua rezeki yang dimurkai. Ini sama-sama duit, sama-sama mobil, sama-sama rumah. Satu diberkahi, satu dimurkai. Apa bedanya? Pertama bedanya, yang diberkahi menyenangkan di hati. Yang dimurkai menggelisahkan di hati. Beda. Yang kedua, yang diberkahi mendorong kita menjadi baik. Yang dimurkai mendorong kita menjadi tidak baik. Karena ada awak bapiti tambah elok. Ada lo bapiti tambah tidak elok kesempatan. Yang ketiga, apa bedanya rezeki yang diberkahi dan yang dimurkai? Yang diberkahi rasa cukupnya tinggi, rasa syukurnya tinggi. Tapi yang dimurkai makin banyak makin haus. Al-malu hubban jaman. Lah dulu mengkau susah. Nah, itu dia. Sifat manusia ini kan makin ada makin gila ini. Al-malu hubban jaman. Dikasih 1 kula pingin 2. Dikasih 2 pingin 3. Tapi kalau yang diberkahi 1 cukup. 2 cukup. 3 cukup. Rasa syukurnya tinggi. Jadi cukup. Qanaahnya tinggi. Dan yang terakhir, rezeki yang dimurkai, yang diberkahi bedanya apa? Yang diberkahi mendorong dia menjadi rajin ibadah. Yang dimurkai makin lama makin lalai, makin lalai. La tulikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai hartamu dan keluargamu melalaikan kamu kepada Allah. Nah itu. Lalu yang terakhir sudah pasti. Kalau memang kita bekerja dan berbisnis secara halal, niatnya benar, caranya benar, kesungguhannya benar, potensinya benar, mencari Allah sudah jelas. Akhirnya adalah husnul khatimah. Orang yang baik itu masuk surga, orang yang melakukan yang haram itu masuk neraka. Jadi hadirin jemaah yang berbahagia, jangan menyepelekan perintah bekerja. Dan jangan dianggap bekerja itu tidak ibadah. Sehingga lost control, tidak hati-hati. Padahal bagaimana bekerja kita ini mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Semoga kita hati-hati di dalam bekerja dan berusaha. Insya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Banyak maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.